Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih. Saat ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu Saudara semua sehat? Semua dalam berkat Tuhan? Puji Tuhan. Ya, sore ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya pastikan, saya yakin pasti saudara membaca Alkitab atau saudara mendengarkan firman Tuhan. Ya. Bahkan ada Bapak Ibu Saudara orang yang membaca Alkitab itu tiap hari. Bahkan mempunyai target membaca Alkitab Perjanjian Lama 5 fatsal, Perjanjian Baru 3 fatsal, itu dibaca tiap hari. Pokoknya dalam 1 tahun sudah selesai, dan itu terus dilakukan. Sehingga tidak tahu berapa kali dia sudah selesai membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi ada juga yang membaca Alkitab itu kalau ya hatinya sedang mood baru membaca Alkitab. Ada juga yang membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan hanya saat ibadah. Sesudah itu Alkitabnya tidak pernah dibuka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah itu salah? Tidak salah. Ya, membaca Alkitab itu tidak salah. Bahkan dari Kejadian sampai Wahyu itu luar biasa. Tapi satu hal, apakah kita dapat mengerti apa yang kita baca itu? Kalau kita hanya sekedar membaca, ya tapi tidak mengerti, ya apa artinya? Saat ini tema firman Tuhan adalah menjadi pelaku firman. Sekali lagi, menjadi pelaku firman. Kita baca nats kita yang tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dan 23 mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Perhatikan ayat ini. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi firman yang kita dengar, baik itu melalui radio, melalui TV, atau melalui apa saja, ya, kita mendengarkan firman saat beribadah dan sebagainya, itu baik, ya. Tetapi kalau kita hanya sekedar mendengar firman dan kita tidak pernah menjadi pelaku daripada firman, Alkitab tadi mengingatkan kamu menipu diri sendiri. Nah, itu Alkitab yang katakan. Jadi, saat kita mendengar firman, saat kita membaca Alkitab, mari kita mulai merenungkan firman itu, kemudian kita praktekkan firman itu. Jangan sampai kita hanya membaca firman, mendengarkan firman, ya, tetapi hanya untuk pengetahuan saja, untuk menambah wawasan kita, untuk menambah pengetahuan tentang teologi, ya, tentang Tuhan.
hanya untuk itu. Kalau hanya mendengar hanya untuk demikian dan kita tidak mempraktekkan firman Allah, kita menipu diri sendiri. Dan kalau orang itu hanya mendengar firman, walaupun dia setia mendengar, tapi tidak mempraktekkan firman itu dalam hidupnya, ya, firman Allah mengatakan orang itu seperti berada di muka cermin. Ia melihat wajahnya, ia melihat mukanya, ya. Tetapi setelah ia pergi, ia lupa akan keberadaannya yang sesungguhnya. Inilah orang-orang yang hanya mendengar firman, tapi tidak pernah melakukannya. Firman Allah tadi menyatakan bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku dari firman Tuhan. Jadi firman itu bukan hanya kita dengar, ya, kita renungkan, lalu kita ngerti, ya, oh firman itu memang indah. Tapi kita tidak pernah mempraktekkan, tidak pernah jadi pelaku firman. Saya ulang lagi, itu menipu diri kita sendiri. Firman Allah itu harus dipraktekkan, saudara-saudara, ya. Praktek dari firman, karena firman Allah itu dikatakan firman yang tertanam di dalam hatimu itu menyelamatkan jiwamu. Ya, ayat 21 mengatakan demikian. Firman yang tertanam di dalam hatimu itu menyelamatkan jiwamu. Nah, jadi kalau firman itu ada dalam hidup kita, kita praktekkan firman, itu menyelamatkan jiwa kita. Jadi jangan sampai firman Allah itu hanya untuk menambah wawasan, ya, untuk menambah pengetahuan saja, lalu berhenti di situ. Kita rugi. Justru kita mendapat keuntungan kalau kita menjadi pelaku atau mempraktekkan firman Tuhan. Misalnya, firman Tuhan mengatakan, ya, supaya apa? Kalau kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, firman Allah katakan, kamu berdosa. Jadi kalau kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak melakukan, kita berdosa. Yakobus 4 mengatakan demikian. Firman Allah mengatakan, misalnya begini, ya, jangan kamu mencuri. Nah, kita sudah mendengar firman, membaca Alkitab, jangan mencuri. Tapi kita masih mencuri, itu berarti kita tidak praktekkan firman Tuhan. Kalau firman Allah katakan jangan mencuri, ya jangan pernah kita mencuri. Masih banyak perintah-perintah daripada Tuhan, ya. Dan firman Allah itu mengatakan, Yesus mengatakan, kuk yang kupasang itu tidak berat. Belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Jadi kuk di sini bisa berarti perintah Tuhan. Sebenarnya perintah Tuhan itu tidak berat kalau kita mau siap sedia untuk melakukannya. Saudara pernah melihat calo bis? Kalau saudara ada di terminal, ya, di situ banyak calo bis. Mereka berteriak-teriak. Mereka mengajak penumpang untuk apa? Kemana tujuannya? Dia serukan. Misalnya, ayo ke Malang, Malang. Atau Surabaya, Surabaya. Nah, penumpang sudah naik bus, tapi calo itu tidak pernah sampai tujuan. Kenapa? Karena dia tetap tinggal di tempat. Dia hanya bersuara, tapi tidak mengikutnya. Apakah kita sebagai orang Kristen hanya sebagai calo, menyerukan firman Tuhan, tapi tidak pernah mempraktekkan, tidak pernah melakukan? Akhirnya apa? Kita tertinggal. Kenapa? Kita tidak ikut. Seperti calo itu tidak naik bus, tapi tertinggal. Karena
mereka tidak mengikutinya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu harus dipraktekkan, dilakukan, bukan hanya didengar. Jangan seperti orang Farisi yang mengajar sedemikian rupa, tapi orang Farisi itu tidak pernah melakukan apa yang diajarkannya. Saat ini mari, di saat kita tinggal di rumah saja, ayo kita merenungkan, sudahkah kita melakukan firman Tuhan? Sudahkah kita jadi pelaku firman Tuhan? Sudahkah kita mempraktekkan firman Tuhan? Apa saja yang sudah saudara praktekkan tentang firman Tuhan ini? Ya, selama ini apa yang sudah dipraktekkan? Misalnya kita memberi seseorang, karena memang firman Allah katakan ya, untuk mengasihi sesama, memberi, berilah maka kamu akan menerima. Lalu kita memberi, tapi memberi kita bukan dengan ketulusan, tapi memberi karena ingin dapat pujian. Nah, kalau motivasi kita seperti itu, maka kita sudah mendapatkan pahalanya, yaitu hanya dipuji orang. Tetapi kalau kita memberi dengan tulus, tidak mencari pujian, Allah akan memberkati. Berilah, maka kamu akan menerima. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat ini ayo jangan kita hanya menjadi pendengar firman yang setia, ya. Jangan kita hanya untuk membaca, sekedar membaca, tapi saya ajak semua yang sempat mendengar renungan ini, ayo jadilah pelaku daripada firman Tuhan. Mari kita praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu saat ini. Biarlah berkat-Mu menyertai kepada mereka semua yang sempat mendengar firman-Mu ini, supaya mereka bukan hanya menjadi pendengar yang setia, bukan sekedar mendengar untuk menambah pengetahuan dan berhenti sampai di situ, tapi sebaliknya apa yang mereka dengar melalui firman-Mu, firman yang hidup, mereka lakukan, mereka praktekkan, sehingga hidup kami semakin hari semakin layak dan menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati semua yang sudah mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati firman yang diberitakan ini dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa pada hari ini. Turunlah berkat dari Allah Bapa, entah kasih dari Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua dimanapun saudara berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin.